kiri. Angkat, dorong. Palas, tekuk leher kanan, ya Allah, kiri, palas, oh nikmat, enak enggak? Kita ulangi 100 kali ya. Tes, siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Maha tahu apa yang ada di hati kita. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali, tidak ada rahasia. Tidak bisa berbohong kepada Allah yang Maha tahu segala-galanya. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang mengetahui semua masalah kita. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah, karena masalah itu pun terjadi dengan izinnya. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita jadi manusia, memberikan hidayah, bisa jadi Islam. Kalau Allah mau kita diciptakan jadi kambing, maka kita tidak di sini. Kecuali kambing guling yang tersisa tadi malam. Jadi kalau lihat kambing tuh kita langsung ingat kamu dan saya sama-sama enggak milih. Enggak milih. Kambing tidak milih jadi kambing, kita tidak milih jadi orang. Makanya segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia. Kalau kita lihat orang yang beragama non-Islam, kita harus tahu kita dengan dia pun sama-sama ciptaan Allah. Bedanya kita diberi hidayah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, kita yang seperti mereka. Benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik sehingga kita bisa ke masjid. Kalau tidak ditolong oleh Allah lagi tidur nih kita. Beneran. Kan biasanya juga gitu ya. Bahkan sekarang juga sudah ada yang tidur lagi. Oh iya. Kita bisa ibadah di masjid itu hanya taufik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menguasai semua kebaikan. Dialah yang membuat kita senang kepada ilmu. Karena ada yang diberi senang ke masjid, tapi ke ilmu belum greget. Jadi sudah ke masjid, biasanya agak jengkel kalau imamnya agak panjang. Karena dia ingin cepat pulang dan tidur lagi. Nah ini diberikan nikmat bisa itikaf, bisa mencari ilmu. Karena ilmu adalah pupuk iman. Ilmu adalah pemandu amal. Orang kurang ilmu akan kurang iman. Orang kurang ilmu pasti kurang amal. Karena tidak ada amal tanpa ilmu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kembali ke syukur. Ingat ada 4 kejadian yang pasti terjadi dalam hari-hari yang kita jalani. 1 apa? Kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Yang kedua, kita akan berbuat salah
karena kita bukan malaikat. Yang ketiga, kita pasti diselimuti karunia, nikmat. Pasti. Kalau kata diselimuti, sebetulnya ada yang lebih saya sukai, bukan diselimuti, tapi ditenggelamkan di dalam samudra nikmat tiada bertepi. Benar? Dan yang keempat, kita pasti akan diberikan ujian sedikit bisyai. Ini harus jelas positioning ini ya, bahwa kita ini insya Allah berbuat kebaikan walaupun belum tentu diterima, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan, ada standar-standar kebaikan yang walaupun kita tidak belajar banyak, kita tahu itu baik. Contoh, seorang ibu itu sudah entah bagaimana nalurinya melahirkan, lalu menyayangi yang dilahirkannya. Bukan hanya manusia, hewan juga begitu. Hewan, coba ada ibu ayam yang sedang melahirkan anak ayam, pasti itu ya, ganggu saja anaknya, lihat respon ibunya seperti apa. Saya tidak menganjurkan, tapi boleh juga sekali-kali dekati itu anaknya. Namanya dibintih, hadirin ya. Udah dikepret pakai sayapnya, disepak pakai kakinya dan dipatu, kombinasi. Atau yang mau lebih dramatis, coba deketin anak singa ya. Jangan. Saya khawatir sesudah ceramah ini banyak korban. Begitulah. Jadi memang naluri berbuat baik ini tanpa kita harus belajar tentang kejujuran. Itu semua orang senangnya itu kepada orang jujur. Beneran ini. Naluri itu sudah ada. Mau belanja ke pedagang licik atau pedagang jujur? Jawab. Mau punya anak yang pembohong atau anak yang jujur? Kalau mau punya orang tua yang suka nipu atau orang tua yang jujur? Jujur. Coba ini yang laki-laki. Kalau mau punya istri yang suka bohong atau istri yang jujur? Yang mantap? Oh, walaupun bapak ketawa ya, walaupun bapak sedang berusaha jujur. Ibu, kalau ini yang belum punya suami dan yang udah kagok punya ya, bukan kagok, yang sudah kejadian punya, pengen punya suami yang suka bohong atau suami jujur? Kurang mantap jawabannya, kan? Yang mantap mau punya suami jujur? Mau tidak? Tuh mau. Bagaimana kalau siap nggak kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Nggak mau katanya Pak. Ya inilah. Nah kita harus maklum, dunia wanita memang kadang-kadang atau seseringnya begitu ya. Bicara dulu baru pas dipikir gitu. Pas dipikir kok gitu ya, nggak apa-apa. Kita tidak boleh aneh, tidak boleh tersinggung. Maaf ya Bu, tuh masih ketawa mereka ya. Nggak apa-apa Bu. Sampai di mana tadi teh? Jujur ya. Bahkan penjahat juga katanya cari temannya syaratnya jujur. Lo harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat Bang. Enggak apa-apa, yang penting jujur. Gitu katanya. Akhirnya temannya tuh jujur, nggak pernah berhasil tuh. Dah lah. Nah yang kedua, kita pun mustahil 100% tanpa dosa. Pastilah bikin salah. Di masalah terbesarnya itu adalah kalau kebaikan itu ikhlas atau tidak nih. Makanya belajar ikhlas tuh udah mutlak wajib. Kalau enggak kita nggak punya amal. Karena amal tuh tidak hanya berbuat tapi niatnya juga harus baik. Berbuat baik tuh belum tentu kebaikan kalau niatnya tidak baik. Sering diungkap, ada orang berbuat baik karena ingin dianggap baik. Ada orang berbuat baik
supaya orang berbuat baik kepada dirinya. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek kepadanya. Ada yang berbuat baik supaya kita menjerat dia, supaya hutang budi kepada kita. Banyak itu niat kebaikan. Ada yang berbuat baik supaya memikat dia, macam-macam. Dan semua itu tidak bikin bahagia. Karena yang membuat bahagia itu cuma satu, kebaikan yang lillahi ta'ala, yang ikhlas, yang enggak ada apa-apa di belakangnya. Coba jawab, perlukah kita dikenal sebagai orang baik? Jawab, tidak perlu dikenal sebagai orang baik. Yang perlu tuh jadi orang baik. Perlukah orang berterima kasih kepada kebaikan kita? Perlu. Kalau kita yang orang berbuat baik, kita yang berterima kasih. Perlukah mengharapkan orang lain berterima kasih? Jawab sing mantep. Kalau ngejawabnya mumpung pagi-pagi, hadirin jangan bikin jengkel nah, jangan terlalu gitu, atau biasa-biasa aja. Maaf. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah semua kebaikan kita diketahui orang? Perlukah kita menunggu orang balas budi kepada kita? Tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita mah satu, perbuatan baik kita diterima oleh Allah. Dah, that's all. Ulangi apa? Oh, amazing. Ya sedikit-dikit tuh bahasa Inggris deh, hadirin ya. Jadi kalau kita masih nyesek di hati, berarti kita ngarep-ngarep dari makhluk. Itu aja rumusnya. Kalau tersinggung, jengkel, sakit hati, galau, perih, luka mendalam, tercabik-cabik perasaan, berarti ini kuat berharap dari makhluknya. Belum, baru hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, apa? Kita pasti bikin dosa. Jangan diniatkan berbuat dosa. Tapi kan ampunan Allah lebih luas dari dosa. Gini aja, saya sekarang umroh ya. Kan umroh ke umroh tuh diampuni. Nah sesudah umroh saya bebas berbuat dosa. Udah itu saya umroh lagi. Nah baru juga niat gitu, mati hadirin. Dosanya belum jadi, ya, niatnya sudah bulat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ada niat berbuat dosa. Kenapa? Bisi mati lagi berbuat dosa. Makanya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Yang tidak boleh dilambat-lambat itu selain ibadah, sholat, kewajiban. Yang jangan dilambat-lambat itu taubat, bisi keburu mati. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Coba itu dikepung kematian itu oleh harapan kita tobat nasuha, bisa tobat sebelum ajal, turun rahmat ketika saat ajal, diampuni sesudah maut. Masya Allah. Karena ancaman buat kita kan dosa kita. Kita nggak terancam oleh dosa orang lain hakikatnya. Kita dibunuh sekalipun nggak rugi kalau kita benar di jalan Allah, malah jadi syuhada. Tapi kalau berbuat maksiat udah pasti itu rugi. Tidak usah bak bibu ya. Makanya orang yang beriman itu lihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya, selalu merasa terancam oleh dosanya. Kalau orang munafik lihat dosa itu seperti lalat, nyamuk kecil yang pergi begitu saja, padahal kita benar-benar terancam. Tahu nggak siapa yang mengancam Aagim? Kan? Apakah haters atau bulliers atau kecebongers
atau apa yang suka nulis-nulis di itu di liars atau ya kejamers ya, tukang tipu ngers pokoknya ngarares gitu ya. Enggak tuh, mereka mau membuli apapun tetap baik kita enak kalau kita makan nasi kebuli ya. Enggak ada bahayanya, diancam, ditipu, difitnah, dihina orang, hakikatnya tidak berbahaya. Yang berbahaya bagi kita ya dosa ngers ya, diri murs ya, kita sendiri. Makanya jangan terlalu fokus kepada dosa orang ke kita, tapi fokuslah dosa-dosa kita. 3, yang kedua itu sehebat apapun dosa, tapi kalau bertemu dengan ampunan Allah, dengan tobat, maka seperti kapal tanker yang super tanker yang besar ketemu dengan samudra. Mengerti nggak nih? Sekarang misalkan dosa kita bukan perahu, dosa kita bukan kano, bukan juga kapal patroli, dosanya sebesar super tanker atau kapal induk. Wah, dosanya sebesar itu 5 kapal induknya, 10 lah. Atau saudara mau berapa sih? Super induknya, pokoknya mah induk dari semua kapal induk. Wah, ini serem nih. Nah, bertemunya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti bertemunya dengan samudra. Langsung luput itu kalau Allah mau mengampuni. Syaratnya cuma 1, taubatan nasuha. Nah, yang ketiga apa? Syukur. Jadi semua pemberian Allah ini, kalau Allah ngasih karunia itu tiap bulan atau tiap apa sih? Kan bulanan atau mingguan apa? Coba ada yang karunia Allahnya hanya bulanan, hanya tanggal 2 oleh Allah dihidupkan, sisanya dimatikan. Enggak bisa. Napas hanya tanggal baru gitu, tanggal muda. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, jawab hadirin, setiap apa? Detik. Jadi kalau antara detik ke detik nggak ada karunianya tuh. Waduh, pokoknya mah kalau ada sepersekian mikro detik itu pun full of nikmat. Ya, barusan aja dikasih nikmat, saya bisa melihat wajahnya. Ayo regangkan sambungan tangan, angkat. Aduh, saya lihat dari depan tuh bahagia, walaupun banyak hutang ya, cicilan. Hanya dengan begini, coba sekali lagi sambungan tangan, saya juga pengen lagi ya, angkat. Alhamdulillah, enak. Nggak mau kita ulangi 200 kali, enggak mau, sebab enak itu sedikit dan sebentar. Yang lama itu syukur. Kalau kita mengejar-ngejar nikmat, nggak ada yang bisa lama, nggak bisa. Coba nikmat makan duren, karena 1 durennya, makan duren 2 karung. Ayo, nanti karung jadi 3. Yang 2 bekas itu duren, ada lagi 1 karung dirimu ya. Es krim itu sedikit enak. Coba makan es krim 1 drum ya, nanti jadi 2 drumnya. Beku adanya. Enggak ada yang enak kebanyakan. Barusan juga, aduh meregang tangan ini, stretching ini enak. Sok we stretching sekarang seumur-umur. Menderita, bersin. Hajim, nikmat. Sok tiap menit. Hajim. Bisa stres, betul? Makanya jangan banyak ingin nikmat, banyak ingin syukur. Kalau syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Oh, Masya Allah. Kita tuh menderita bukan karena kurang karunia, melainkan kita menderita karena kurang bersyukur. Coba
Dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semua karunia ini, badan, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, semua ini nikmat sejauh mata memandang, telinga mendengar, mengecap, merasa, semuanya kita ini dicelupkan dalam samudra nikmat yang betul-betul tiada bertepi. Yang apapun itu pasti ketemunya dengan karunia. Sok drek-dekin badan, trek-trek, itu alhamdulillah karunia, bisa enak dan bisa balik lagi. Benar? Coba kalau trek-trek, repot mana? Itu ketawa karunia. Coba kalau ketawanya nggak bunyi. Yang paling saya suka itu adalah karunia real time. Tahu real time? Ini kan kita tuh serba cepat sekali perintah dari otak dan direspon oleh tubuh. Nih saya ngomong gerakan gini, ini kan semuanya tuh syariatnya otak, benar? Nah, saya bicara, bayangkan otak ini mengolah apa yang harus dikatakan. Cepat dari sini merintahkan, mulut menganga, ini paru-paru menekan udara, pita suara terus bergerak-gerak supaya kata-katanya tepat. Nah, kalau ini memerintahkan tapi delay, coba repot, ya enggak? Sini, sini, sini. Terus ininya beda, sini, kan jadi repot tadi. Konsonannya atau itu gara-gara dia kebanyakan minum susu sapi, terus terpengaruh pita suaranya oleh sapi. Untung enggak, benar. Berapa banyak yang dibesarkan oleh susu sapi tapi tidak berekor juga. Nah ya pasti nih, tahu dari mana? Tanduk 2 di kelas. Tidak nikmat real time. Saudara juga mendengar, ngangguk, tertawa, kedip. Ini kan nikmat setiap saat. Tuh ngangguk, ketawa. Itu kan perintah. Lucu ya, lucu sih, lucu ya. Seri mana? Perintahkan, angkat bibir, jangan terlalu gede, itu mah calangap. Ketawa, gerakan sedikit. Ini perintah. Tuh, untuk ini perintah berat. Karena untuk menggerak-gerakkan bahu ini kan perlu energi, Pak. Tutup tangannya, eta bisa muncrat. Gering bau sambil ketawa sambil mikir, ya. Kan dia yang ngehebos, dia yang napas, no itu barau kieu. Itu real time hadir, tapi ada yang tidak berpengaruh seperti beliau ya, punya alam yang lain. Nah ini yang harus disyukur. Nggak apa-apa deh, lanjutkan aja deh. Karena tadi mulai tidurnya waktu wirid ya, jadi pas bangun teh wirid. Padahal kita lagi senyum ya, nggak apa-apa. Sampai di mana tadi teh? Nah jangan lupakan nikmat real time itu. Nikmat bisa mendengar dan direspon dengan segala. Ini nikmat luar biasa. Nih saya ngegerak-gerakan tangan ini kan tidak mudah. Diperintah dari sana, gerak tangan ini kiri kanan tuh, yang mukul-mukul kaki. Coba kalau diijabah seumur hidup kan repot tadi. Makanya nonton sepak bola tuh lihat pertunjukan bagaimana Allah mengurus makhluk-makhluknya. Lari dengan adrenalin, sekuat tenaga, otot mengembang ke paru-paru, kembang kempis, ngisep, kan luar biasa tuh. Jantung berdetak, tapi tidak kecepatan, enggak, tetap diatur sedemikian rupa. Mata lihat ke sini, ngeheden, sliding. Ini udah panas tubuhnya, dikeluarin keringetnya. Ada yang tadi sambil lari tuh karena sempat makan ubi yang prat ya. Itu. Ini real time. Aduh, adin ini saya susah ngomongnya saking semangatnya. Jelas tidak? Nah, itu yang terlalu keras itu lambat perintahnya. Jangan terlalu keras. Aduh, makanya orang-orang yang jarang tafakur terhadap nikmat tuh aduh bener-bener rugi. Ada yang ngadon sedih, melankolis, mikirin si dianya lagi mikir yang lain ya, stres gak puguh pisan. Jadi sama-sama mau ya, saudara mau sama dia sedang dia mau lari, lihat saudara tuh.
Ya sudah real time. Nah kayak batuk barusan, itu kan karunia. Sini batuk, tangan ujuk nutup ke sini keluar suara. Coba kalau ngik itu kan rada lucu hadirin. Tapi diatur oleh Allah sedemikian rupa. Setiap sepersaat berapapun adalah karunia. Makanya orang-orang yang ingin terus ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar orang yang syukur ala kulli hal dalam segala keadaan. Seneng enggak sih mengingat karunia Allah tuh? Aduh teman-teman. Jadi kita mah sedih tuh mikirin yang enggak ada, mikirin keinginan, benar? Jadi kita tuh menderita tuh terus we. Ada yang menyinggung perasaan kita, dipikirin yang menyinggungnya, kebaikannya enggak dipikirin. Ada yang pelit sama kita, terus mikirin dia yang pelit, tapi yang dermawan gak disyukurin. Kita mah benar-benar hobi nyiksa diri. Kalau mau bersyukur mah udah nggak bisa lepas kecuali takjub saja kepada karunia Allah. Apa yang kurang sekarang? Apa yang kurang dari Allah? Jawab, ada nggak yang kurang pemberian dari Allah? Jawab hadirin, tidak. Alhamdulillah, coba anak kecil suaranya sesuai ya dengan usianya. Coba kalau tidak, ada umur 5 tahun kan bisa gawat. Oleh Allah disesuaikan, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekelumit mengevaluasi kembali kehidupan kita ya. Jadi jangan kufur nikmat atuh hadirin. Barusan aja stretching udah nikmat. Bangun tidur teh mata terbuka teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Aduh nikmat masih hidup kita. Gimana pas buka mata ternyata kita udah meninggal, kan nggak mungkin ya. Dan matanya kebuka, alhamdulillah. Terus stretching, bangun tidur, aduh tertek kumplit, bisa tarik nafas, alhamdulillah, bisa keluar lagi ya. Coba kalau alhamdulillah, kan benar. Jantung berdetak, mata lihat, aduh ya Allah, tidur masih berteduh, megang tempat tidur walaupun tidurnya di kursi misalkan, alhamdulillah. Pas melangkah, aduh kaki masih bisa nginjek, benar. Kemudian jalan, masih bisa jalan stabil, lihat tempat wudhu ada air yang mengalir. Banyak orang yang susah ketemu air. Kita mau ke toilet, ada lubangnya toiletnya, coba nggak ada lubangnya, aduh stres luar biasa ya. Ya serius, itu karunia dari Allah, dimudahkan. Kemudian ada sabun, kita bisa cuci tangan bersih, aduh ini teh nikmat. Bisa melangkah dengan stabil, bisa ke masjid, mau minum ada air minumnya, berpakaian. Kalau terus alhamdulillah tuh rasanya bisa zikir tuh nggak ada hentinya dengan ingat karunia. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Terima kasih. Ini ada tamu dari SMP Al-Amanah Brebes, 50 orang. Mana boleh saking Brebes? Oh, nah pengajian ibu-ibu yang datang bapak kan SMP pak. Bapak kelas berapa? Hah? Dari Brebes, bapak SMP Brebes. Oh iya, nggak apa-apa. Nah SMP tak sesepuh hadirin, nggak apa-apa. Kelas berapa adek? Nggak apa-apa, memang kadang-kadang ada grup SMP yang besar-besar ya. Yaitu gurunya ya, bapak gurunya, alhamdulillah. Memang saya juga sudah menduga ya pak ya. Yang kedua, woman secret
Resipe. Mana Malaysia? Dari Kuala Lumpur. Which one? Oh, woman. Yang ngacung lelaki. Aduh, maaf nih, saya something wrong with my eyes, Mister. Ya, boleh kan saya kaget, Pak, di sini woman secret recite, tapi yang ngacung man. Terima kasih, Pak, ya. Nanti man, woman and man, ya. Terima kasih dari Kuala Lumpur, Pak. Alhamdulillah. Kapan datang? Kapan tiba? Bila tiba? Hari Kamis? Oh, alhamdulillah. Kemarin ikut kajian malam Jumat, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ini. Dan hari ini santri siap guna dibuka. Alhamdulillah, kemarin 600 berapa? 602 dalam peraknya. Pembukaannya hari ini, mungkin hari ini bisa lebih datang. Kalau yang daftar semua berapa? 927. Ya, ini ujian sudah semakin banyak lagi yang ikut bergabung. Dulu pertama kali ada santri siap guna, padahal ngelatihnya sekepikir saya, ya. Saya lari semua ikut. Kenapa? Padahal saya lari. Saya ke sungai, ketemu selokan, turun, itu bisa ratusan juga, 900, kadang-kadang 1000 zaman dulu. Lalu heboh tuh, Agim titik-titik lagi, ya. Wah, SSG drop yang daftar, serba salah. Yang laki-laki daftar disangka mau berguru masalah poligami, repot, ya. Yang wanita yang daftar juga berat karena disangka mau jadi yang ketiga atau wah, rumit. Itu yang daftar drop tinggal berapa puluh, ya. Pernah cuma 34 satu angkatan itu, ya. Sekarang sudah mulai tenang, situasi mulai pada sadar, ya, aman. Ibunya sekarang nyuruh Jung katanya SSG, gitu. Dulu dilarang, ya. Bahkan ada yang nyuruh suaminya SSG, Pak. Kenapa? Ya supaya Bapak siga agim. Siga manana, Bu? Nah, hadirin, semuanya juga ada episode-episodenya, ya. Makin banyak santri yang dititipkan, berarti semakin berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Beneran ini, ya. Selamat datang santri siap guna, nanti sore pembukaan. Insya Allah bisa sama-sama membuka angkatan ke-33, ya. Terima kasih. Ustadz Fahrudin akan melanjutkan acara ini dan saya bagian ngajar santri SMP akhwat. Kepada yang di Eko Pesantren jam 7 nanti belajarnya, ya. Maaf pengumumannya karena disimak juga oleh mereka. Dari AA sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Mas, ya. Ya, saya tinggal dulu, ya. Puntennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul menyampaikan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah selama 60 tahun. Tafakkur yang seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah tafakkur terhadap karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang membuat kita menjadi ahli syukur. Tadi disampaikan oleh guru kita Agim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita, yang tidak kita minta saja Allah berikan, apalagi yang kita minta. Benar kan? Apa yang kita rasakan pagi hari ini lebih banyak yang kita tidak minta daripada kita minta. Apakah tadi habis salat subuh kita sempat minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bisa bernafas. Sempat minta begitu tidak? Tidak. Apakah sempat juga minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bisa melihat.
Saya ingin bisa berjalan. Saya ingin bisa mendengar. Kita tidak sempat minta kepada Allah, tapi Allah berikan semua kepada kita sekalian. Itulah sayangnya Allah kepada kita, yang tidak diminta saja diberikan, apalagi yang diminta. Tapi saya minta sesuatu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi satu, ya, Allah berikan dalam bentuk yang lainnya. Seperti ada seorang anak kecil yang usianya baru 5 tahun, minta kepada bapaknya, "Pak, pengen petasan, Pak." Ada petasan. Kata bapaknya, "Nak, jangan petasan, nak, bahaya." "Tapi saya pengen petasan, Pak." "Ini aja, nak, permen." Anaknya minta petasan tapi dikasih permen. Apakah bapaknya ini tidak sayang kepada anaknya? Sayang tidak? Sayang, justru karena bapaknya sayang kepada anaknya, sehingga ketika minta petasan dikasih permen. Kenapa? Karena anak belum paham betul bahayanya petasan. Yang dilihat adalah ketika dinyalakan meledak, padahal yang nyalakan juga orang lain. Pada saat dinyalakan dia nyumput, telinganya ditutup, kan begitu. Pas datang, "Mana petasannya?" "Sudah meledak." "Ah, sudah," kan gitu. Nah, diberikan permen. Diberikan permen ini karena sayangnya orang tua kepada anak. Kenapa? Tahu resiko bahayanya petasan. Sama, ya Allah, saya pengen jadi orang kaya. Nah, saya pengen punya uang banyak. Allah Maha tahu kualitas iman kita. Oh, ini wajah seperti ini kalau dikasih uang banyak jadi lupa jalan ke masjidnya. Sukanya shopping, swimming, sleeping, apalagi drinking, kan gitu. Jadi lupa jalan ke masjid. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi dari sisi yang lainnya, dikasih secukupnya saja. Tapi dikasih yang lainnya yang tidak diminta, dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya kepada kita. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, ya Allah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Makanya tafakkur terhadap karunia nikmat Allah yang membuat kita menjadi ahli syukur, itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Bahkan dinyatakan khairun min ibadati sittina sanah, lebih disukai oleh Allah daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, syukur ini bahasa yang sering kita dengar, ya. Di dalam Al-Qur'an juga Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, lamnya itu lam taukid, nunnya juga nun taukid, sungguh pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Kalau kita tidak bersyukur tidak ditambah oleh Allah. Kalau kita kufur diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilustrasinya gampangnya seperti ini. Ketika ada seorang, misalkan Pak Haji pulang dari tanah suci, bawa sorban, dibagi-bagi ke jamaah. Hari kedua, lihat di antara yang dikasih hanya beberapa orang yang dipakai sorbannya. Kata Pak Haji, ini walaupun belum haji tapi pakai sorban udah pantas. Memang tidak harus, syaratnya harus haji dulu pakai sorban, ya. Kasihan yang jualan sorban kan itu. Ketika mau beli sorban, "Bapak sudah haji belum?" "Belum." "Nggak boleh." Wah. Sudah pantas. Apalagi dipakai di waktu sholat subuh dingin di daerah Bandung. Kata Pak Haji, "Oh, di rumah masih ada kopiah. Kalau begitu besok saya bawa kopiahnya." Dikasih. Tapi yang dikasih siapa? Yang sorbannya dipakai. Kenapa? Berpikir, jangan-jangan dikasih kopiah nanti yang lain nggak dipakai. Sudahlah, yang hari ini sorbannya dipakai, kepikir, 1, 2, 3, 4 orang, besok bawa kopiah 4 orang. Kasihkan. Pas dikasihkan,
besoknya sorbannya dipakai, kopiahnya dipakai. Kata Pak Haji, oh ternyata cocok. Tapi di rumah itu bajunya belum matching juga, warna-warni. Nah gitu. Di rumah ada baju koko, jubah. Hari berikutnya jubahnya dibawa ke masjid, dikasihkan juga. Hari berikutnya lagi kopiahnya dipakai, sorbannya dipakai, bajunya dipakai. Tapi bawahnya celananya belum matching dengan warna jubahnya. Jubahnya warna putih, celana warna hitam. Ah gitu. Oh, di rumah juga masih ada setelannya yang warna putih, dikasihkan lagi. Hari berikutnya dipakai semuanya, kopiah dipakai, sorban dipakai, baju gamisnya dipakai, celana dipakai, melihat tapi sendalnya masih sendal cepit, kasih selop kan gitu. Jadi fitrah manusia ketika mengasih sesuatu kemudian dipakai, orang yang memberinya senang tidak? Kira-kira yang mau dikasih lagi yang dipakai atau yang tidak dipakai? Yang dipakai. Nah inilah syukur. Jadi ketika digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sayang, Allah sangat suka kepada kita, sehingga ingin ditambah dan ditambah. Makanya la azidannakum, sungguh pasti, kata orang Timur Tengah bilang itu yakti, maksudnya bahasa Jawa kan gitu. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan yang lainnya. Ke masjid sorbannya nggak dipakai. Kata Pak Haji, kalau mau dikasih baju gamisnya, kopiah putih, belum tentu dipakai. Sudahlah, saya kasihkan ke yang lain saja nanti. Nggak dikasih, nggak ditambah. Itu aja, sorban aja. Tapi berbeda dengan orang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Pas Pak Haji pulang dari masjid, sedang ngepel. Yang jamaah ini, ternyata yang dipakai ngepel apa? Sorban pemberian dari Pak Haji. Kira-kira marah tidak? Marah. Maka disebutkan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kufur artinya apa? Mempergunakan nikmat tidak pada tempatnya. Allah berikan kenikmatan kepada kita dipakai untuk berbuat maksiat, itu tidak pada tempatnya, maka inna adabi lasyadid. Seperti tadi sorbannya dipakai untuk ngepel. Pak Haji marah. Akhirnya Pak, sorbannya diambil, dicuci, disetrika, dikasihkan kepada yang memang membutuhkan, yang mau menggunakan sorban tersebut. Nah inilah gambaran orang yang syukur. Maka dalam sebuah hadis juga larangan dari Rasulullah SAW tentang keluh kesah, mengeluh khususnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'asi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, nah, berarti seakan-akan dia mengeluhkan kepada Rabbnya, ataupun mengeluh ataupun tidak bersyukur atas segala limpahan curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi pagi hari harus punya semangat baru kan gitu, bangun tidur punya semangat baru, jangan ya kata-kata itu kan kata-kata mengeluh itu. Capek sekali. Apakah setelah mengucapkan capek langsung seger? Enggak, tetap capek. Lapar. Apa langsung begitu lapar langsung kenyang? Enggak juga, harus makan kan gitu. Jadi dilarang kita mengeluh. Kemudian waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sahitun 'ala Allah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunianya, berarti sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pagi hari yang dirisaukan hanyalah dunia saja, berarti dia tidak yakin dengan ketetapan Allah.
tidak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hambanya, menciptakan kita sudah dilengkapi dengan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya termasuk binatang melata sudah dilengkapi dengan rizkinya, sudah ada rizkinya. Tinggal kewajiban kita menyempurnakan ikhtiar dengan 5 As. Apa 5 As? Kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, ketemu jalan rizkinya. Sempurnakan. Jadi tidak mengeluh, tapi punya semangat. Ya, karena orang yang mengeluh dengan ketetapan dari Allah, rizki yang sudah Allah berikan kepadanya, berarti dia tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah sangat luar biasa. Makanya kan di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang Allah jelaskan kepada kita tentang begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menghitung. Kita bisa berkedip, luar biasa. Termasuk nih yang bisa ngantuk, itu juga nikmat dari Allah. Mohon maaf yang ngantuk jadi kebangun ya gitu. Tidak bermaksud membangunkannya, tapi mengingatkan kan gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan Ustaz, jangan mengganggu saya sedang menikmati nikmat dari Allah kan gitu. Jadi itu nikmat dari Allah, kita bisa duduk dengan nyaman saat sekarang ini. Ini nikmat dari Allah. Coba kalau pantat kita dikasih bisul sebelah saja, duduk gak nyaman, miring begini kan, diganjel bantal tetap sakit ya. Subhanallah. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, enggak akan bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya tidak boleh mengeluh urusan dunia. Pasti itu yang terbaik menurut Allah. Ketika diberikan keterbatasan materi, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Sudah menyempurnakan ikhtiar, sudah 5 As tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, tuntas, ikhlas, sudah dilakukan, tapi tetap segitu-gitunya. Syukuri yang ada dan berbaik sangka kepada Allah, pasti ini yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang tidak kamu sukai adalah yang terbaik menurut Allah. Dan bisa jadi kamu suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang kamu sukai sesuatu yang tidak terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu. Jadi pasti yang terbaik menurut Allah. Kalau ikhtiar sudah maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah dan itu pasti yang terbaik menurut Allah. Kan kalau semuanya dikasih kaya, siapa yang menjadi orang miskin, kan begitu. Disebut kaya itu karena ada yang miskin. Kalau semuanya kaya, nggak ada yang miskin, tidak disebut kaya juga. Pembagian peran, yang kaya supaya banyak bersyukur, salah satu bentuk syukurnya adalah memperhatikan yang miskin. Yang miskin supaya banyak bersabar dan juga menyempurnakan ikhtiar dan menjadi jalan untuk mendoakan orang-orang yang kaya. Masing-masing ada porsinya. Yang kaya supaya banyak bersyukur, salah satu bentuk syukurnya adalah dengan memperhatikan yang miskin. Yang miskin supaya bersabar, supaya banyak mendoakan orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi kebaikan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, semua adalah kebaikan. Jadi tidak boleh mengeluh, kata Rasulullah, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sahitun 'ala Allah. Barang siapa yang pagi harinya bersedih karena urusan dunianya, berarti sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak puas dengan ketetapan Allah, ya Allah tidak sayang kepada kita.
Yang ketiga, waman tawadu'a li ghaniyin laginahu faqad dhahaba sulusadibni. Yang ketiga kata Rasulullah, barang siapa yang menghormati seseorang karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya, sungguh telah lenyap 2/3 dari agamanya. Jadi menghormati manusia itu bukan karena topengnya, tapi karena beliau diberi amanah oleh Allah, sehingga muncullah doa. Ketika ada orang yang kaya, tidak kagum dengan kekayaannya, tapi syukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hambanya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kemiskinannya. Dua-duanya kan ujian. Kita baru merasa diuji oleh Allah tatkala dihadapkan dengan sesuatu yang tidak disukai. Sendal hilang, motor hilang, lamar kerjaan nggak dapat kan itu baru merasa diuji oleh Allah. Tapi jarang mengatakan saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya banyak, jabatannya naik terus. Jarang, padahal itu adalah ujian dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan setiap manusia akan diuji bisyarri wal khairi, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang lulus adalah orang yang tatkala dihadapkan dengan dua ujian ini membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini tambahan dari apa yang disampaikan oleh AA tadi berkaitan dengan syukur terhadap karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga salah satu bentuk syukurnya kita memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasul. 3 hal dalam hadis ini. Satu adalah barang siapa yang pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan dia mengeluhkan kepada Rabb-nya, mengeluh terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hindari mengeluh, ya. Kemudian barang siapa yang pagi hari bersedih karena urusan dunianya, berarti sungguh dia pagi itu tidak puas dengan ketetapan dari Allah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang memuliakan, menghormati manusia karena topeng dunianya, karena kekayaannya, jabatannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan 2/3 dari keimanannya ataupun dari agamanya. Kenapa? Dia lebih takjub dengan kekayaan manusia daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berharga bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Undangan untuk calon jamaah haji Kabiyah Darut Tauhid insyaallah hari ini pramanasik dari mulai jam 8. Silakan para pendengar jamaah calon haji Kabiyah Darut Tauhid yang bergabung di Kabiyah Darut Tauhid ditunggu jam 8 di Darut Tauhid. Insyaallah kita akan persiapan untuk manasik haji untuk pemberangkatan tahun 2017. Demikian, terima kasih, dan santri PPM kita lanjutkan belajar di bawah insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.